Semangat pagi, kembali lagi di Sinau Umat. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, sebelum kita belajar tentang sistem pertidaksamaan linier dua variabel, maka kita akan belajar tentang pertidaksamaan linier dua variabel terlebih dahulu ya. Jadi bedanya apa? Bedanya kalau ada kalimat sistem, nah itu berarti pertidaksamaannya terdiri dari dua atau lebih. Nah, kemudian himpunan pertidaksamaan linier dua variabel di sini nanti berupa luas daerah ya, atau daerah himpunan penyelesaian. Nah, langsung aja yang nomor 1 misalkan contoh ya, tentukan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linier dua variabel dari ini. Berapa ini? X lebih besar sama dengan 2. Nah, berarti yang pertama ini X lebih besar sama dengan 2 gitu kan. Nah, berarti kalian tinggal membuat garis ya. Nah, ini berarti kita ubah dulu menjadi X sama dengan 2. Itu kan, berarti kita mencari garis misalkan 2 di sini. Nah, berarti nanti garisnya di sini. Nah, kemudian yang ditanya apa? Yang ditanya itu X lebih besar dari 2. Berarti himpunan penyelesaiannya sebelah mana? Ya berarti sebelah kanan, 2, 3, 4, 5, 6 kan, berarti lebih besar, berarti dia ke sana. Nah, ya, berarti ini daerah yang diarsir ini daerah himpunan penyelesaiannya gitu ya. Jadi dalam menentukan daerah himpunan penyelesaian nggak usah bingung gitu kan, kadang kan bingung ini berarti daerah himpunan penyelesaian yang diarsir atau bukan gitu. Nah, itu bebas yang mana, yang penting kalian komitmen ketika diarsir ya berarti pakai yang diarsir, kalau enggak ya enggak gitu kan. Kemudian yang kedua, ini 1 lebih kecil dari Y lebih kecil sama dengan 3. Nah, kalau ini gimana? Nah, ini sama, berarti kalian cari dulu ya. Cari dulu Y-nya itu sama dengan 1. Y sama dengan 1 dan Y sama dengan 3. Kemudian kalian tinggal menggariskan. Nah, ini misalkan 1 di sini gitu kan. Ini kan 1. Kemudian 3 di sini misalkan. Tinggal garis. Nah, ini persamaan Y sama dengan 1, Y sama dengan 3. Kemudian yang ditanya itu apa? Yang ditanya itu daerah himpunan penyelesaian dari 1 ya lebih kecil sama dengan Y lebih kecil sama dengan 3. Berarti daerah himpunan penyelesaian yang mana ya? Berarti antara 1 dan 3, dia adanya di sini. Nah, ini himpunan penyelesaiannya ya berarti di sini ya. Ini berarti di sini HP-nya. Itu. Nah, kemudian yang berikutnya yang ketiga ya, yang ketiga itu berapa? Negatif 2, X lebih kecil sama dengan X, kemudian lebih kecil dari 4. Ya udah, berarti kalian cari dulu X sama dengan min 2 ya, batas-batasnya. Maaf ini salah, ini harusnya 2 ya. Nah, kemudian min 2. Kemudian X sama dengan 4 gitu kan. Nah, kalian garis aja X, Y. Nah, kemudian kalian mencari negatif 2. Negatif 2 itu misalkan di sini ya, ini negatif 2, kemudian 4. Nah, 4 di sini. Ini kan berarti X sama dengan negatif 2 nih. Nah, ini garis X sama dengan 4. Kemudian yang ditanya itu kan yang ini. Nah, berarti daerah arsirannya mana? X-nya itu antara negatif 2 dan negatif 4 ya, berarti dia himpunan penyelesaiannya di sini, di tengah di sini himpunan penyelesaiannya. Itu ya. Ya, berikutnya nomor 4. Nomor 4 itu 3X plus 4Y lebih kecil dari 12. Nah, ini juga rubah dulu ke bentuk persamaan ya. Samaan sama dengan 12. Nah, kita cari titik potong terhadap sumbu X dan titik potong terhadap sumbu Y. Jadi saya langsung aja begini ya, misalkan gini. Ini X, ini Y. Nah, titik potong terhadap sumbu Y. Jadi suatu persamaan itu, persamaan garis, ketika dia garisnya memotong sumbu X, maka di situ Y-nya itu 0 gitu kan. Nah, kemudian kalau dia memotong sumbu Y,
ya berarti X-nya 0. Nah, jadi yang pertama itu kalau misal motong sumbu X ya, kalau motong sumbu X berarti yang 0 apanya? Y-nya gitu kan. Jadi kalau enggak di sini kalau Y-nya 0 ya. Kalau Y-nya 0 berarti X-nya itu berapa gitu kan. Ya kita cari 3X plus 4Y sama dengan 12 gitu kan. Jadi 3X plus 4 kali 0 sama dengan 12. 3X sama dengan 12. X-nya sama dengan 4. Berarti titiknya di sini 4. Nah, berarti di sini 4,0. Itu ya. Kemudian berikutnya kalau X-nya 0, berarti Y-nya berapa? Kan gitu kan? Berarti 3 kali 0 plus 4 kali Y sama dengan 12. Berarti 4Y sama dengan 12. Berarti Y-nya sama dengan 3. Berarti di sini 3. Berarti titiknya itu 0,3 gitu ya. Nah, kemudian kita gambarkan 4,0. Anggap aja 4-nya di sini ya. 4,0. Nah, di sini titik 4,0 gitu kan. Kemudian 0,3. Nah, 0,3 itu di sini. 0,3 gitu kan. Nah, nanti tinggal dihubungkan kedua titik ini. Nah, ini jadi suatu garis. Nah, ini garis dari 3X plus 4Y. Nah, yang mau kita carikan pertidaksamaannya kan. Nah, ini garis ini nggak muat ya. Saya garis begini. Berarti di sini berapa? 12. Gitu ya. Nah, kemudian untuk menentukan daerah himpunan penyelesaiannya yang mana gitu kan. Maka menggunakan titik uji. Nah, pakai titik uji. Nah, titik uji ini sebenarnya bebas ya, mau pakai titik berapa aja. Nah, untuk memudahkannya itu saya biasa pakai titik uji 0,0 gitu kan. 0,0 berarti 0,0 itu kan ada di sini. Nah, itu kan 0,0 ada di sini. Nah, kemudian kita substitusikan ke pertidaksamaan. Jadi pertidaksamaan kan gini. 3X plus 4Y lebih kecil dari 12. Jadi kalau X-nya ganti 0 ya, substitusikan, maka menjadi pernyataan begini. 0 lebih kecil sama dengan 12. Ini suatu pernyataan yang benar atau salah gitu kan. Nah, ini kan berarti kalau 0 itu kan benar kan, lebih kecil dari 12 kan. Nah, maka ini menjadi ini merupakan pernyataan yang benar. Kalau menjadi pernyataan yang benar, maka daerah himpunan penyelesaiannya itu yang memuat 0,0. 0,0 kan di sini kan. Nah, berarti nanti dia yang memuat 0,0. Jadi 0,0 itu di sini. Nah, berarti di sini himpunan penyelesaiannya. Nah, berarti ini yang saya arsir ini himpunan penyelesaiannya. Itu ya. Berikutnya nomor 5 itu berapa? 2X min 3Y lebih kecil dari 6 gitu ya. Ini boleh kita cari dulu persamaan ininya ya. Persamaannya. Jadi kalau memotong sumbu Y dan sumbu X, ini biar gampang, X, Y-nya. Jadi kalau X-nya 0, X-nya 0 berarti Y-nya berapa? Negatif 2. Kalau Y-nya 0 ya, maka X, kalau Y-nya 0, maaf ya, ini keliru. Nah, tadi kalau misalkan dia X-nya 0, maka Y-nya negatif 2. Kalau X-nya yang 0, Y-nya yang 0, maka X-nya di sini berapa? Di sini 3 ya. Nah, berarti di sini titiknya 0, negatif 2, di sini 3,0. Gitu ya. Nah, jadi nanti kalau kita gambarkan begini. XY 0, negatif 2. Nah, berarti di sini negatif 2. Ya kan, kemudian 3,0. Berarti di sini 3. Nah, ini kalau digambarkan kan begini. Nah, kemudian titik ujinya menggunakan berapa tadi? 0,0 ya. Titik ujinya di 0,0. Nah, berarti kita masukkan 2 kali 0 min 3 kali 0 lebih kecil dari 6. Berarti 0 lebih kecil dari 6. Ini pernyataan yang benar. Maka himpunan penyelesaiannya itu yang memuat 0,0 gitu. Nah,
0,0 kan di sini. Nah, ini himpunan penyelesaiannya di sini. Dia yang memuat 0,0 gitu ya. Berikutnya nomor 6. Di sini X plus 3Y lebih besar dari 3 gitu ya. Nah, berarti ini kita buatkan kalau X-nya 0 berarti Y-nya berapa di sini? Kalau X-nya 0, Y-nya 1. Sekarang kalau Y-nya 0, maka X-nya 3. Berarti di sini 0,1, di sini 3,0 gitu ya. Kita gambarkan ya, 0,1. Nah, berarti di sini kemudian 3,0. Jadi di sini X, Y ya. Nah, di sini berarti 3,0. Nanti kalau digambarkan begini. Kemudian titik uji pakai 0,0. Nah, biar gampang. Berarti nanti berapa di sini? X plus 3Y dari 3. Berarti nanti 0 lebih besar dari 3. Ini kan pernyataan yang salah. Nah, kalau pernyataan yang salah, ya kan 0,0 kan di sini. Nah, berarti karena ini pernyataan salah, maka himpunan penyelesaiannya itu yang tidak memuat 0,0. Jadi dia ke atas menjauhi 0,0. Jadi himpunan penyelesaiannya di sini. Gitu ya. Nah, berikutnya itu berapa? Nah, ini sistem perindaksamaan ya. Jadi nanti dia arsirannya ada 4 nih. Plus 3Y dari 12, kemudian X lebih besar dari 0, kemudian Y lebih besar dari 0. Nah, ini kalau kita gambarkan begini. Ini X, ini gitu kan. Nah, kita cari dulu nih berapa. Ini mana tuh? Saya hapus dulu. Ini kalau di sini X, ini Y, berarti di sini X, Y-nya ya. Jadi kalau X-nya 0 ya, kalau X-nya 0 berarti Y-nya itu 2 gitu kan. Berarti di sini 0,2. Terus kalau Y-nya yang 0, kalau Y-nya yang 0 berarti di sini X-nya 5, berarti di sini 5,0 gitu ya. Kemudian yang kedua ini ya, kalau X-nya itu 0, maka Y-nya berapa? Kalau X-nya 0, Y-nya 4. Berarti di sini titiknya itu berapa, berapa? 0,4. Kemudian kalau di sini Y-nya 0, Y-nya 0, berarti X-nya 3. Berarti di sini titiknya itu 3,0 gitu ya. Jadi kita gambarkan 0,4. Nah, kita misalkan di sini 0,4, kemudian 3,0. Nah, kita misalkan di sini. Nah, ini dia garisnya. Seret gitu ya. Kemudian yang ini 0,2. 0,2 berarti di sini ya. 0,2. Kemudian 5 di sini. 5 di sini. Ini kalau digambarkan jadi begini. Nah, ini di sini 2, gitu kan? 5. Nah, kemudian kita mencari daerah himpunan penyelesaiannya, gitu kan? Nah, berarti yang pertama pakai titik uji 0,0 gitu kan? Berarti kan yang pertama itu kan 2X plus 5Y yang lebih besar dari 10. Berarti 0 lebih besar dari 10. Berarti ini pernyataan yang salah nih. Pernyataan yang salah ini berarti punya yang mana? Punya yang ini kan? Nah, ini pernyataan yang salah. Jadi dia menjauhi dari 0,0. Jadi himpunan penyelesaiannya di sini. Ya kan, karena di sini 0,0 itu di sini, gitu kan. Kemudian berikutnya itu berapa? 4X plus 3Y lebih kecil dari 12. Berarti 0 lebih kecil dari 12. Ini pernyataan yang benar nih. Nah, berarti dia yang himpunan penyelesaiannya yang memuat 0,0, maka dia ke sini dia. Nah, dia ke sini. Gitu kan? Atau misalkan saya ganti merah aja nih, jangan hijau lagi. Jadi dia ke sini. Nah, himpunan penyelesaiannya ke sini. Itu kan.
kemudian X lebih besar dari 0. Nah, kalau X lebih besar dari 0, berarti dia arsiranya ke kanan dia. Kan 0, 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. Nah, berarti dia ke kanan ke sana. Nah, kemudian berikutnya itu Y lebih besar dari 0, maka dia ke atas dia. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu kan. Ke atas. Nah, nanti untuk mencari himpunan penyelesaiannya itu berarti daerah yang memuat 4 arsiran gitu kan. Nah, kalau kita lihat itu kan yang memuat 4 arsiran itu kan berarti di sini dia. Nah, ini kalau saya tebelin di sini dia. Nah, ini di sini yang memuat 4 arsiran. Jadi kita mencari irisannya yang memuat 4 arsiran itu kan. Jadi himpunan penyelesaiannya itu ya di sini. Nah, berarti di sini. Saya tulis HP-nya di sini ya. Nah, jadi HP-nya di situ. Ya. Nah, yang terakhir itu 2X plus Y lebih besar dari 8, X plus 2Y lebih kecil dari 12, kemudian Y lebih besar dari 3 gitu kan. Nah, kita cari persamaannya. Jadi 2X plus Y sama dengan 8. Ya, berarti kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Kalau X-nya 0 berarti Y-nya 8. Berarti di sini X, Y-nya berapa? 0,8. Sekarang kalau di sini Y-nya 0, berarti X-nya berapa? 4. Berarti di sini 4,0 gitu kan ya. Kemudian yang berikutnya X plus 2Y sama dengan 12. Nah, jadi kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Kalau X-nya 0 berarti Y-nya 6. Berarti titiknya 0,6. Kemudian kalau Y-nya 0, ya berarti X-nya berapa? X-nya 12 ya. Jadi X-nya 12. Jadi di sini titiknya 12,0. Nah, sekarang kita gambarkan. Kira-kira begini gambarnya. Nah, yang pertama 0,8. 0,8 misalkan 8 di sini. Ya kan? 0,8 dengan 4,0 berarti 4,0 di sini. Nah, ini kita garis nah, kita garis hubungkan, kemudian 0,6 itu kira-kira di sini. Ya kan? Kemudian 12,0 berarti dia di sini. Kita gambar lagi. Ya kan? Kemudian yang terakhir Y 3 berarti 3 di sini. 3 berarti di sini nanti. Itu kan. Nah, kemudian kita mau mencari daerah penyelesaiannya yang sebelah mana kan gitu kan. Nah, kita pakai titik uji biasa ya. Berarti di situ titik uji yang pertama itu berarti 2X plus Y lebih besar dari 8. Berarti 0 lebih besar dari 8. Nah, yang mana nih? Titik ini yang pertama ini berarti yang ini ya, dia berarti menjauh. Ya kan, menjauh dari 0,0 dia ke sana. Nah, menjauh 0,0. Kemudian yang nomor 2 itu berapa? X plus 2Y mana? Lebih kecil dari 12. Berarti ini nanti 0 lebih kecil dari 12. Nah, ini berarti arsirannya yang memuat 0,0 nih. Nah, berarti kan ini ke sini kan. Nah, ini ke sini. Nah, ini ke sini. Kemudian yang ini yang terakhir Y lebih besar dari 3. Nah, ini kan tadi Y sama dengan 3 kan di sini ya. Ini garisnya berarti dia ke atas. Nah, itu kan. Nah, berarti yang memuat 3 arsiran di mana? Di sini ya, yang kecil ini ya. Jadi kalau kita gambarkan lagi begini dia. Kan begini. Oh, salah. Sebentar. Biar nggak bingung ya, saya gambarkan cara penyelesaiannya. Jadi kita misalkan begini, kemudian ke sini, kemudian ke sini, kemudian dia ke sini. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya itu dia ada di sini. Nah, itu himpunan penyelesaiannya ya. Jadi
Sampai sini cukup pertemuan kita tentang menyelesaikan sistem pertidaksamaan linear 2 variabel, dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.